nggak tahu wajahnya itu kok terpapang tersenyumnya di situ yang ada di rumahnya teman saya. Saya dikasih kasih pesan segini, amalkan, amalkan, amalkan. Nggak tahu orang lain, tapi hati saya sendiri ini mengatakan saya langsung jatuh cinta sama Surya Laya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal muttaqin wala udwana ala zalimin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selamat bertemu kembali di channel kami, channel TKN Benteng Nganjuk. Pada malam hari ini saya akan berbincang dengan sosok yang luar biasa. Beliaunya yang mempunyai sub di wilayah Nganjuk bagian selatan ya Pak, bagian selatan ya, Nganjuk Barat, tepatnya di desa Besuki. Beliau ini punya cerita yang luar biasa, dari perjalanannya yang luar biasa juga. Sering dipanggil dengan sebutan Mbah Wo, yang punya nama aslinya Udi Darwanto. Dan gimana perjalanan beliaunya menuju Benteng Suryalaya atau TKN Benteng Nganjuk ini pastinya penuh dengan kisah yang luar biasa. Tentunya akan kita dengar ceritanya dari beliaunya sendiri, dan pada malam hari ini beliaunya sudah berada di depan saya. Assalamualaikum Mbah Wo. Waalaikumsalam Gus. Gimana kabarnya Mbah Wo? Alhamdulillah sehat-sehat Gus. Tambah gemuk ya Mbah Wo ya. Banyak makan. Banyak makan. Gimana Mbah Wo? Saya mau berbincang sedikit tentang perjalanan Mbah Wo atau Pak Udi Darwanto ini mengenai perjalanan keruhanian sehingga bisa mengenal dengan TKN Benteng Suryalaya, yang dulunya Mbah Wo ini orang yang dikatakan orang nasional ya, yang suka kalau di wilayah Nganjuk nayub ataupun yang lain. Tapi alhamdulillah saya dengar-dengar dari beberapa narasumber yang lain, dari orang-orang di sini, Mbah Wo ini sudah menjadi orang yang luar biasa, sudah bisa meninggalkan semua itu. Dan tentunya ini hal yang amat sangat bisa dicontoh bagi ikhwan yang lain ataupun orang-orang yang ingin mengenal tentang kebaikan yang dialami oleh Mbah Wo. Mbah Wo, gimana Mbah Wo bisa bercerita sedikit tentang perjalanan dulu, siapa yang mengenalkan Mbah Wo di TKN Benteng Nganjuk ini, atau yang terkenal dengan Thorikoh Qadiriyah Naksabandiyah Suryalaya ini, sehingga Mbah Wo bisa berubah seperti ini. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat di seluruh tanah air, untuk pertama kali alhamdulillah kita bisa berjumpa di dalam podcast di Ruang Cerita TKN Benteng Nganjuk. Pertama-tama mohon maaf sebelumnya, awal muawal asal muasal saya ikut TKN ini itu tidak disangka-sangka atau tidak diduga-duga. Awal muawal itu saya dulunya, intinya saya orang yang tidak terarah, dalam artian ya mengenal dunia katakanlah dunia yang penuh kemaksiatan, dunia kegelapan lah. Dunia bulbul ya. Yang dikatakan dalam hukum syariat itu kan sudah melanggar tatanan agama. Alangkah akan tetapi ketika saya dulu asal muasal mengenal Suryalaya ini, saya ingin memasukkan anak saya ke pondok pesantren. Saya kenal seseorang teman yang ada di wilayah Gondang. Dulu saya tidak tahu kalau
beliaunya itu, teman saya itu mengikuti Suryalaya. Tetapi ketika saya tuh bersilaturahmi di rumahnya, entah kenapa ada foto di depan rumahnya itu, fotonya Kiai Haji Muhammad Shahibullah Fatajul Arifin. Di ruang tamu ya? Bukan, di luar. Di luar? Di depan rumahnya ada pajangan foto besar seperti itu, dengan senyuman yang karismatik. Menurut saya tuh tidak paham itu siapa, saya tidak kenal itu siapa. Dulu saya pernah, ini cerita flashback ke belakang dulu. 12 tahun saya kira lama, menurut saya 12 tahun itu saya pernah bermimpi. Dalam mimpi saya itu saya enggak tahu entah kenapa saya dikelilingi sama namanya api. Apinya itu bergejolak. Itu saya di tengah-tengah enggak bisa keluar. Ini jujur saja, saya tuh kenapa saya kok di tengah lautan api seperti itu besarnya, sehingga saya nggak bisa keluar. Saya sendiri nggak ada yang nolong. Tahu-tahu dari atas itu ada orang yang jubahnya seperti, ya katakanlah seperti wali lah. Ini cerita ini saya pendam sendiri, bahkan di podcast ini saya kasih itu. Ya mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat panjenengan semua yang mendengarkan atau melihat podcast ini. Ini betul-betul yang saya alami ketika saya tuh di tengah lautan api itu. Di tengah-tengah itu ada yang datang dari atas. Nggak tahu wajahnya itu kok terpapang, tersenyumnya di situ, yang ada di rumahnya teman saya. Saya juga sampai saya merinding ini. Masya Allah, ini orang ini kok pernah di dalam mimpi saya gitu, Gus. Oh, berarti gini, ketika itu belum ada proses ingin ke situ ya, belum. Bermimpi, padahal belum kenal itu juga, belum. Tahu-taunya saya silaturahmi di tempat teman, di rumahnya teman saya, mau mendaftarkan anak saya di pesantren. Tidak taunya foto itulah yang ada di dalam mimpi. 12 tahun itu di alam mimpi saya. Terus seiring waktu, saya di waktu itu kalau nggak salah hari puasa, saya disuruh buka bersama di rumahnya. Yes, makanan sekedarnya, sementing kena tinggu buat buka itu. Saya terima. Terus saya ikut maghriban di situ, di tempatnya itu, gotean tempat rumahnya beliau. Oh, di pondok ya? Bukan di rumahnya. Di depan rumahnya itu kan ada tempat untuk disewa buat majelis dan orang itu, teman saya itu. Lah, terus dia setelah sholat maghrib zikirnya itu seperti orang gini. Saya nggak tahu. Oh, ada gerakannya. Ada gerakannya. Iki opo iki. Tapi saya nggak mau suudon, tapi yang ini mungkin ya apa jenenge pelajaran yang nggak pernah saya tahu itu kok beda gitu dengan saya lakukan yang dulu-dulu. Terus akhirnya 1 kali 2 kali pertemuan saya diajak gini, Mbah Wo, nggak usah ikut dulu, ini ada buku kitab Miftahus Sudur kalau nggak salah dulu. Ya saya disuruh baca. Terus akhirnya di situ ya intinya kan ilmu tentang zikir. Nah, enggak taunya terus waktu malam Sabtu kan dia punya rutinan malam Sabtu. Saya masuk di situ ikut, tapi istri saya nggak mau. Saya belum mau. Terus saya masuk di situ, bahwa sampean talqin dulu. Kita talqin ini opo? Sing tak baca itu talqin yang di buku Miftahus Sudur. Tapi prakteknya saya belum paham karena kan belum tahu. Karena rasa penasaran saya, terus akhirnya saya mengikuti apa yang diarahkan beliaunya itu, teman saya, ke perwakilan
nganju di Terus Mbah Wo sendiri nggak tahu ya kalau yang dikatakan talqin itu berkaitan dengan ilmu thoriqoh atau ilmu tasawuf, nggak paham juga waktu itu. saya tuh torekoh itu apa? Saya itu bukan kalangan orang Berarti muslim. begitu ada kata-kata talqin juga nggak paham ya? Gak paham, betul gak paham. Makanya saya dulu penasaran. Hmm. Teman saya tuh ada yang kerja sama seperti saya, perangkat desa. Mohon maaf, basic saya kan perangkat desa. Teman saya tuh ada yang ikut tapi perangkat desa. Itu di bawah istilahnya jajarannya SOTK-nya itu dia Jogoboyo kalau nggak Jogotirto apa Jogoboyo. Wong Jogoboyo iso, aku kok gak iso. Kelasnya Kasun kok gak iso, ngoten. Ya. Makanya saya nggak spekulasi panjang, saya ikuti aja arannya. Nah, waktu malam minggu itu saya datang ke pondok, nggak ketemu yang namanya Ustadz Muhaimin. Yang dimaksud pondok-pondok Yang di wilayah Nganjuk, di perwakilan yang ada di Nganjuk. Kertosono itu Ya, ya. saya diajak di situ di Kertosono itu, nggak ketemu beliaunya. Terus gagal yang pertama. Yang malam minggu kedua juga gagal, nggak ketemu beliaunya. Katanya di Surabaya. Ya saya apa sebenarnya ya istilahnya wis gak popo sumben mbok menawa enek-enek. Nah, ketika 3 minggu kan setiap minggu ke sana, setiap minggu ke sana. Ya, 3 minggu itu baru ketemu. Saya disuruh mengajak teman dan ya teman saya itu yang di Mesuki ini orang sepuh yang namanya Mbah Sukarjo itu. Nggak tahu saya disuruh saya diarahkan ke rumahnya padahal saya tuh nggak punya niatan ke rumahnya. Ini ajaibnya di situ. Nggak tahu ini siapa yang mengarahkan ya saya nggak tahu. Tahu-tahu saya diarahkan ke rumahnya Mbah Karjo itu. Singkat cerita, Mbak Karjo saya ajak untuk berzikir bersama istrinya, saya ajak talqin ke pondok Kertosono sana. Terus sampai sekarang sampai 4 bulan kalau nggak salah itu saya diberi ilmu. Ketika talqin itu entah kenapa nggak ada rasa, nggak tahu sama Ustadz Muhaimin itu saya ditalqin tuh kok ngene tok ya. Waktu itu yang nalkin langsung Ustadz Muhaimin Ustadz ya. Muhaimin. Tapi sebelum itu perjalanan ke Ustadz Muhaimin ada 2-3 kali ya kalau nggak salah nggak ketemu ya. Nggak ketemu. Itu Mbah Wo masih sudah mengamalkan amal yang ada di buku itu atau belum atau saya sering terus mengikuti tapi cuma belum apa ya, paham lah, belum paham. Opo ngene opo kan makanya saya tuh penasaran ini ilmu apa tuh, padahal yang saya terapkan di syariat itu seperti ini kok nggak sama dengan yang baru ini. Makanya kan saya belum paham itu. Akhirnya saya ditalqin sama beliaunya tuh 3 orang, Mbah Sukarjo sama istrinya sama saya. Pertama kali saya ikut di situ yang di Mesuki itu. Terus akhirnya saya dikasih pesan segini, amalkan. Ya entah kenapa saya langsung jatuh cinta sama beliaunya. Nggak tahu ini dari hati saya loh, entah kenapa ya. Ini nggak tahu orang lain tapi hati saya sendiri ini mengatakan saya langsung jatuh cinta sama Suryalaya. Terus akhirnya penasaran saya itu terjawab, saya diberi buku kuning dulu Betul Jum'an itu ya, buku kuning harian. Itu saya disuruh mengamalkan. Jadi setiap Jumatan, habis Jumatan di Masjid Mesuki itu saya sama Mbah Sukarjo itu mengamalkan sendiri setelah Jumatan. Jadi setelah orang-orang pada sepi, saya mengamalkan sendiri itu. berarti di masjid. Di masjid dulu. Nah, di masjid saya mengamalkan sama Mbah Sukarjo itu. Terus akhirnya saya ngajak temen sampai saya hitung kurang lebih 4 bulanan. 4 bulan itu saya kira-kira dapat orang 15 kalau nggak salah. Itu sama teman saya yang ada di Sub Gondang itu dulu disuruh buka sub. Saya nggak mau. Wong saya bukan kiai, bukan ustadz, bukan santri, bukan keturunan pondok. Maksud saya tuh saya bukan basic agama, tetapi kok disuruh ya saya kirain seperti teman saya, kudu iso ceramah, kudu iso dadi kiai, ya seperti itu. Tapi apa namanya? Saya spekulasi aja lah.
wis manut ae pokoknya yang penting saya mengikuti apa saran teman saya. Terus pertanyaan gini Mbah Wo, ketika itu kan jenengan sama Mbah Harjo tadi ya, Mbah Sukarjo, Sukarjo. itu kan ngamalnya setiap Jumat siang ya berarti. Jumat sore. Jumat sore Oh iya, setelah sholat Jumat sholat kan ya, Jumat, itu kan zikir. bahwa akhirnya ngajak 1 orang sampai 15 orang. Iya. Dari 15 itu apa amalannya juga setiap selesai sholat Jumat? Bukan. Terus? Gini, saya setiap hari amalkan Di rumah. di rumah. Nah Di teman rumah. saya kan nggak bisa, belum bisa. Mbak Sukarjo ini buta agama, Hmm. makanya kan saya ajak sharing, saya ajak belajar sama-sama. Kali ketemu Jumatan, dia Jumatan, itu saya ajak zikir bersama di situ. Saya ajak zikir bersama di situ di masjid itu. Bahkan saya dulu pernah mengumandangkan Bani Hasyim di masjid loh. Cuma orang-orang itu kenapa kok pada sini sama saya? Ini apa yang salah? Ternyata Bani Hasyim itu nggak pernah dikumandangkan selain di Suriah Iya lainnya. benar. Takutnya saya ini mencemarkan ibaratnya apa ya? Menyebarkan ajaran sesat ya, menurut apa pemahaman orang lain begitu. Berarti itu amalan itu sampean ambil cuman setelah sholatnya ya, belum masuk ke khotaman ya, belum ya. Khotamannya Setelah ikut ke malam Sabtu. Oh, ke teman saya teman. ngundang. Nah, gitu. Berarti untuk amalan harian ya yang Ya. diambil ya, ya. Terus saya penasarannya gini, ini bahwa tolong diamalkan di khotamannya ini kalau bisa diamalkan ini. Aku gak apal iki. Hmm. Wong khotamane wakeh. Dawa sak dungane lho Mas. Iya, iya. Terus aku ya buta ngene iki masalah ngeten. Terus akhirnya ngeten. Udah bawa pokoknya diamal, terus diamalkan. Jadi setiap saya kerja di perjalanan katakanlah Besuki sampai ke kecamatan, situ di perjalanan saya menghafalkan itu khotaman itu Khotaman, ila kadiroti seperti iya, itu sampai saya hafal gitu loh. Terus akhirnya teman saya ini menyuruh saya untuk membuka sub. Saya keberatan. Sampai 3 kali saya disuruh membuka sub itu saya keberatan. Karena saya bukan basic seorang tokoh agama, karena seorang pemimpin dusun kan, seorang perangkat desa, mana bisa saya seperti ini. Akhirnya saya diajukan ke perwakilan, ke pondok sama Ustadz Muhaimin itu saya diajukan. Aduh, pengapes aku ki. Ngoten. Terus akhirnya apa. Ini Pak Ustadz teman saya bilang ini bahwa mau buka sub. Ya saya izini. Loh kok saya mau? Heran saya seperti itu. Saya kok mau? Padahal saat disuruh teman saya enggak mau, sama beliaunya kok mau. Ki ada apa ini? Itu rasa penasaran di beliaunya saya. Ustadz Muhaimin. Sosok seorang Ustadz Muhaimin ini kok bisa saya luluh. Berarti padahal belum mengenal sejauh itu ya tentang beliaunya Ustadz Muhaimin ya. Hanya baru 4 bulan. Jadi juga nggak begitu dekat ya. Kenapa saya kok dekat dong? Saya tuh yang penting bisa mengamalkan di Gundang aja dengan apa namanya khotaman di malam minggu itu aja saya sudah seneng. Cuma yang saya herani kenapa kok saya luluh dengan beliaunya? Ada apa? Ini masih penasaran saya dulu seperti itu. Akhirnya saya disuruh membuka sub di Mesuki. Dengan kondisi saat itu kan masih minus tempat. Padahal saya tidak punya tempat, hanya emperan katakanlah halaman rumah, depan rumah itu dari mertua. Dulu ikut sebelahnya kan rumah saya terus sebelahnya itu mertua. Lah mertua itu kan jualan makanan nasi pecel itu. Terus saya izin sama mertua, saya disuruh buka majelis di sini. Alhamdulillah diberi izin sama mertua saya gitu. Dengan kondisi terbatas, terus akhirnya saya mengundang seluruh masyarakat Mesuki. Saya mengundang teman-teman saya perangkat, mengundang kepala desa, mengundang Babimas, Bagikantismas. Terus saya mengundang tokoh-tokoh agama yang ada di Mesuki, di Nglinggo. Bahkan teman-teman saya yang jauh-jauh saya undang. Nah, alhasil itu dulu alhamdulillah
beliaunya datang dengan teman-teman yang lama dulu, yang pengurus lama dulu. Alhamdulillah sampai sekarang Sumber Suki berjalan. Nah, singkat cerita, saya disuruh mengamalkan di Sumber Suki itu kurang lebih 2 tahun. Terus ini bahwa waktu awal mau mengadakan khotaman ya, disuruh membuka sub. Ya. Itu kan dari awal basicnya bahwa kan orang nasional lah, katakanlah orang nasional. Gimana orang-orang yang jenengan undang tadi, misalnya kayak kiai, ulama setempat itu ndak ada kontra dengan kondisi bahwa yang sebelumnya basicnya seperti itu? Sebenarnya gini, dulu kan saya juga apa istilahnya itu belajar agama di Kiai Mesuki sini. Nah, cuma entah kenapa saya tidak bisa istiqomah karena kondisi ekonomi saya dulu carut marut. Terus akhirnya ada peluang untuk mengikuti ujian Kasun, akhirnya saya jadi, terus saya mengamalkan apa yang namanya ajaran ini itu setelah saya jadi Kasun, jadi perangkat desa. Terus sampai sekarang sudah berjalan berapa tahun untuk? Kurang lebih dari 2017. Saya ingat dulu bulan Juli. Nah, itu sampai sekarang itu kurang lebih 9 tahun. Setiap saya apa namanya melalang buana kemana-mana itu sejak SMP itu saya memang pengen cita-cita punya guru rohani, tapi nggak kesampaian terus. Ini murni dari pengalaman saya dulu. Alhamdulillah kenal guru mursyid ini, entah kenapa yo. Ini yang pernah saya alami sendiri itu ketika waktu saya sebelum ikut zikir gitu, sebelum ikut Suryalaya gitu. Tapi kok itu ada wasilah dari teman saya itu, akhirnya orang itu muncul ketika orang itu, loh ini di dalam mimpi saya, tapi kenapa kok ada di sini, siapa orang ini, siapa? Dengan seiring keyakinan saya seperti itu, saya tambah yakin bahwa mudah-mudahan ini wasilah saya untuk menuju ke sana itu ini. Terus akhirnya saya beli sama beliaunya Ustadz Muhaimin, saya disuruh membuat musola atau tempat majelis yang layak, yang bisa ditempati. Dengan bahasanya gini, bahwa kowe nggawe musola dhisik, ikhwanmu wis akeh. Ya Mbak, karena durasi waktu bisa kasih pesan kepada seluruh penonton yang ada, khususnya ikhwan akhwat Benteng Suryalaya. Kalau kamu belum bisa bersyukur kepada Allah, niscaya hidupmu tidak bisa akan tentram dan nyaman. Yang saya rasakan sekarang ini murni berkat rahmatnya Gusti Allah. Amin, amin, amin. Karena amin. Saya sendiri bukan basic agama, dan saya sendiri tanpa ada yang nuntun gak seperti ini. Dengan alhasil akhlakul karimah itu muncul dengan hati yang tenang dan tentram, dengan cara berzikir la ilaha illallah yang dibimbing oleh guru mursyid di Benteng Suryalaya ini. Alhamdulillah hidup saya menjadi mapan, rumah tangga menjadi tentram. Amin. Keluarga menjadi bahagia. Amin. Dan masyarakat sudah bisa menerima keberadaan MDTGN Benteng Suryalaya yang ada di Sumber Suki. Alhamdulillah banyak ikhwan yang berdatangan mengikuti amaliyah ini. Ya, doakan saya beserta teman-teman bisa selalu istiqomah dan diberi kesehatan, dan mudah-mudahan guru kita diberi kesehatan juga dan bisa menuntun kita untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Matur suwun. Demikian teman-teman semuanya untuk podcast malam hari ini. Terakhir kita ketemu dengan beliaunya Mbah Woh atau Pak Udi Darwanto yang sudah menceritakan sedikit kisahnya tentang perjalanan di Suryalaya. Pesannya bahwa tetap bersyukur dan istiqomah mengamalkan, semoga semuanya lebih baik agar kita bisa tentram dan nyaman
jiwa kita. Demikian, terima kasih, selamat malam, sampai berjumpa di channel kami TGN Benteng Nganjuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.